Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah sholat subuh Masjid Darussalam Oma Indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah setelah lama tidak berjumpa. Alhamdulillah pagi yang cerah penuh berkah di penghujung bulan Desember tahun 2023, Allah mempertemukan kembali kita semua di majelis yang penuh cinta, majelis yang senantiasa dibanggakan oleh para malaikat-malaikat Allah, majelis yang sangat dicintai oleh baginda Rasulullah, yaitu majelis ilmu, majelis zikir dan fikir. Moga-moga kebersamaan kita pagi hari ini senantiasa dibarengi kalian hidayahipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Hadirin Bapak Ibu ingkang kawula hormati, alhamdulillah tanpa terasa kita sudah menikmati dan sedang menikmati nikmat-nikmat Allah yang luar biasa. Nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, kesempatan, dan nikmat-nikmat yang jumlahnya miliatan masih bisa kita rasakan dengan gratis. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan semua ini gratis untuk kita. Kalau ada orang yang diberikan oleh orang lain rumah gratis beserta semua fasilitasnya, tentunya orang itu pasti akan senang. Begitu juga dengan kita diberikan oleh Allah semuanya ini gratis, cuma kadang-kadang kita lupa berterima kasih. Semua yang diberikan oleh Allah ini di samping gratis, kita diharapkan untuk bisa mengelola kenikmatan-kenikmatan itu dengan baik. Alhamdulillah tanpa terasa kita akan menyambut datangnya tahun baru 2023 Masehi. Kita tidak perlu munafik, kita tidak perlu nopong istilahnya anti dengan tahun baru 2023, karena pada kenyataannya kita juga menggunakan tahun itu. Artinya semua ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak perlu rame dengan urusan tahun barunya si A, tahun barunya si B, tidak perlu. Semua ini kita nikmati asal tidak keluar dari koridor syariat agama kita, yakni agama Islam. Kita ambil hikmahnya, kita ambil pelajaran yang ada di dalamnya. Kalau sebentar lagi kita memasuki tahun baru, ya maka yang harus kita lakukan adalah sambutlah tahun baru itu dengan semangat yang baru, semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semangat dalam bekerja menghidupi keluarga, semangat menebar kebaikan, semangat menebar kemanfaatan, semangat melakukan kebaikan-kebaikan, ngoten mawon, optimis menatap masa depan, wis ngono ae.
optimis menatap masa depan, hindari penyakit kemalasan. Kalau itu bisa kita lakukan, maka fa insya Allah di tahun yang akan datang kita akan menjadi manusia yang lebih baik dari tahun kemarin. Ngoten mawon yang harus dilakukan. Karena pada hakikatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan kepada kita selalu optimis menatap masa depan. Lah orang-orang yang optimis menatap masa depan adalah orang-orang yang semangat dalam hidupnya meninggalkan kemalasan. Kula tasih imut donga sing diajarno Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sing uripe ruwet, sing masalah uripe si akeh, utange numpuk dan lain sebagainya, sehingga sanggane tidak punya semangat hidup. Niki dungane Kanjeng Nabi Muhammad, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ini doa untuk optimis menatap masa depan. Napa artine? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan. Jaluk nang Gusti Allah supaya urip iku bahagia. Urip niki ceria. Ojo sumpek kae. Ya ono ya ini urip kok masalah, ya Allah ngene iki mate ae lho. Ya gak tepak ngoten niku. Karena hidup itu tidak mungkin bisa lari dari masalah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wong urip iku mboten saged lari dari masalah, itu tidak bisa, karena hidup sendiri itu masalah. Maka orang yang cerdas, orang yang sukses adalah orang yang bisa mengatasi masalah hidupnya. Itu baru sukses. Karena Allah tidak menjanjikan hujan tanpa mendung, Allah tidak menjanjikan api tanpa asap, tapi Allah menjanjikan bahwa setiap kesulitan pasti akhirnya ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nah, bagaimana agar kita bisa mengatasi masalah itu? Kadang-kadang setiap kali kita menghadapi masalah, kesedihan, kesusahan itu pasti datang. Dungane ngene iku wau. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat lemah, nggak punya kekuatan, lemes, ngelemprek, wal kasal, dan penyakit males. Wis iku gandengane, Pak. Ini kita mohon kepada Allah di tahun baru ini, semangat baru, optimis menatap masa depan, hindari sifat lemah, hindari sifat kemalasan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, dan aku berlindung kepadamu ya Allah minal jubni. Jubni niku diartikan pekun, dedel, wis pokoke lemot lah. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, dan aku berlindung kepadamu dari penyakit pelit. Niki penyakit kabeh niki. Anane wong niku gak patek gelem berjuang, males ya polahe pelit, nggih, polahe medit. Niki penyakit-penyakit yang harus kita hindari. Wa a'udzubika min ghalabatid dain, dan aku berlindung padamu ya Allah dari hutang-hutang yang melilit. Ini donga nang pangeran, nggih, donga nang pangeran. Muga-muga setuwa ya niki, andekan duwe utang ya, muga-muga saged kesauran kabeh. Nek iso ya ngutangi, gak utang terus. Allahumma amin. Wa qahdir rijal,
dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari intimidasi orang lain, dari perilaku-perilaku yang tidak menyenangkan yang dilakukan orang lain kepada kita. Loh, ini kan isinya donga ini kan mengajarkan kepada kita optimis menatap masa depan, semangat menghadapi hidup, semangat bekerja, menghindari perilaku-perilaku yang tercela. Iku mawon diamalkan, diistiqomahkan, bekal menatap tahun baru 2024. Muga-muga gesang kula kali panjenengan sedaya lebih baik daripada tahun-tahun kemarin. Allahumma amin. Nah, siapa yang cerdas, maka dia yang akan mendapatkan keberuntungan. Cerdas dalam hal apa? Cerdas dalam membagi waktu, memanage waktu dengan baik. Nah, wong males niku lak wong sing boten saged menghargai waktu lho, Pak. Orang males, orang lemah, ndak mau melakukan apa-apa itu adalah orang yang tidak bisa memanage waktu dengan baik. Leha-leha, terlena dengan kenikmatan bubuayan dunia sehingga tidak bisa memanage waktunya dengan baik. Ya, ingat dawuhe pangeran wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassau bil haqq wa tawassau bis sabr. Kalimat ayat ini diawali oleh Allah wal asr. Ada yang ada yang menerjemahkan wal asr itu demi waktu asar. Ono sing maknani demi masa, demi waktu. Intinya kan Allah bicara soal waktu. Dan kalimat itu, ayat itu diawali dengan wawu kosam. Wawu kosam niku wawu sumpah. Di surat-surat pendek di juz amma itu banyak ayat yang diawali dengan huruf sumpah, Pak. Kata sing kula waca wau wassama idzatil buruj, demi langit, demi ngoten lho, Pak. Wassama'i wattariq lho, demi langit. Kata-kata demi itu berarti sumpahi Gusti Allah. Wong niku nek sumpah berarti temenan, sama nek kepikir meyakinkan orang, Pak. Wallahi lho kan meyakinkan orang. Gusti Allah oleh meyakinkan menungso niku pakai wawu kosam, wawu sumpah. Wal asri, demi waktu. Itu menunjukkan bahwa Allah itu betul-betul sungguh-sungguh ngilingno kula sampeyan betapa pentingnya menghargai waktu. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Manusia itu pasti dalam penyesalan. Menungso niku mesti getun, sing akeh menungso niku getun, polahe gak atik gawe persiapan. Ruwa aku lak ndung, ruwa aku mang lak nggawa payung rek nek rudan, ruwa lak lho niku lak menungso banyak mengalami penyesalan. Siapa yang tidak menyesal? Illal ladzina amanu, orang yang punya keyakinan, orang yang punya iman, orang yang punya kepercayaan diri menatap masa depan, orang yang optimis. Orang yang optimis, illal ladzina amanu, orang yang punya iman, yang tidak akan menyesal. Wa amilus sholihat, dan orang-orang yang melakukan kebaikan. Artinya apa? Tidak hanya butuh kepercayaan diri, tidak hanya optimis di hati menatap masa depan, tapi harus action, melakukan kebaikan. Yakin tok go atine tapi gak kelem nyambut gawe. Yakin pokoknya Gusti Allah ngekei rezeki. Iya tapi gak nyambut gawe, rezeki apa? Nih, maka amanu wa amilus sholihat ini dua-duanya harus dilakukan. Lah menungso niku ana keplicuke, ana laline, ana salahe, maka butuh watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling mengingatkan itu harus dilakukan. Saling mengingatkan urusan kebaikan dan urusan
sabaran. Wis lumrahe menungso niku munggah mudhun niku pun lumrahe. Kadang mari ngaji ngene iki semangat, wah mari ngaji mari diterangno Pak Ustad harus semangat bekerja, optimis selalu. Mari ngono oleh seminggu wis lali ya nglembosi meneh kan ngoten penyakite menungso. Ngeten iki butuh watawasau bil haqqi watawasau bis sabar. Nggih, Allahumma sholli ala Muhammad. Mukadimah mawon nggih. Muga-muga ngaji injing menika dadi ilmu sing manfaat, barokah, maslahat kangge kula kali panjenengan sedaya. Monggo sareng-sareng ngawiti kitab Kifayatul Akhyar fi Ghayatil Ikhtisar kanthi waosan suratul Fatihah. Muga-muga ngaji injing menika diridani Gusti Allah. Al-Fatihatu ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan hadiyatan ila hadrati ruhi Al-Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al-Husaini Al-Khisni Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i, ulama abad 9 Hijriyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian hukum tentang amal ibadah. Kita masih sampai pada hal-hal yang mewajibkan untuk mandi besar. Ada 6 perkara yang harus mewajibkan kita untuk mandi jinabat, yang 3 perkara untuk laki-laki dan perempuan, yang 3 lainnya khusus untuk perempuan. 1 sudah kita lewati, yaitu iltiqaul khitanaini, bertemunya 2 alat kemaluan suami istri. Sudah kita bahas 2 bulan yang lalu. Pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan sebab-sebab wajibnya mandi besar yang kedua. Wa minha inzalul mani, famata kharaja al maniyu wajaba al ghuslu sawaun kharaja minal makhraj al mu'tadi au min sukbati fis sulbi awil khosyati alal madhab. Alasan yang kedua yang mewajibkan umat Islam ini wajib mandi besar adalah karena faktor keluarnya air sperma, keluarnya air mani. Gusti Allah niku ndamel dalane niku siji tapi metune beda-beda. Gitu. Kerane wong lanang, bolongane wong wedok bagian depan itu mampu mengeluarkan kotoran-kotoran atau sesuatu hal yang berbeda-beda. Niki kuasane Gusti Allah. Kadang metu pipis, nek wong loro kadang metu getih, kadang metu sperma atau air mani. Jalan luarnya sama, tapi jalan yang di dalamnya itu berbeda-beda. Niki kuasane Gusti Allah. Ketika yang keluar pipis, maka cukup toharoh yang dilakukan adalah berwudu. Tetapi ketika yang keluar ini air sperma, maka yang harus dilakukan adalah mandi besar. Apa perbedaan dan persamaannya? Lapo nek pipis kok wudu, tapi nek sperma kok malah adus. Apa perbedaan dan persamaannya?
Persamaannya dua-duanya sama-sama menjijikkan, baik antara pipis, air kencing maupun air sperma, dua-duanya sama-sama menjijikkan. Tapi perbedaannya, nek air kencing itu hukumnya najis, kalau air sperma itu hukumnya suci. Lah kalau air sperma itu najis, berarti menungso itu ya barang najis kabeh. Polai menungso itu diciptakan oleh Allah dari air sperma. Lah kalau dikatakan sperma najis, menungso niki najis kabeh. Mulakno sperma itu hukumnya suci. Ini perbedaannya, ya. Kenapa orang yang pipis itu cukup berwudu, mandi, keluar sperma itu harus mandi? Kula niku nate mendapatkan pertanyaan ngoten, Pak. Lapo nek sperma kok kudu adus? Ternyata ada sebuah jawaban. Hal itu tidak dilihat dari segi hukumnya, tetapi dilihat dari segi makna yang tersirat, sesuatu pelajaran yang dikandung di dalamnya. Kalau pipis itu tidak perlu tenaga besar, cewek pun beres. Tetapi keluarnya sperma antara suami istri itu dibutuhkan tenaga besar. Maka untuk memulihkan tenaga besar yang hilang itu gak cukup hanya sekedar cewek. Untuk mengembalikan tenaga itu dibutuhkan mandi. Disitulah hikmah dari hukum syariat agama Islam yang luar biasa. Keluarnya mani sperma wajib mandi besar. Di sini dikatakan sawaun kharaja minal makhraji al mu'tadi au min suqbati fi sulbi awil khosyati alal madhab. Baik sperma itu keluar dari jalan keluarnya yang biasa atau dari jalan yang tidak biasa. Jenengan paham maksudnya? Baik sperma itu keluar dari jalan yang biasa terjadi atau dari jalan yang tidak biasa, tidak lumrah. Keluarnya air sperma yang lumrah itu adalah melewati pertemunya dua alat kelamin suami istri. Niku lak lumrah toh, Pak. Bebujuan niku pun lumrah, wajar. Lah yang tidak lumrah itu adalah dikeluarkan tidak melewati persetubuhan suami istri. Embo nganggo tangane jenenge onani. Embo krono ndelok pemandangan sing menimbulkan syahwat, akhirnya sperma itu keluar. Macam-macam, Pak. Ini berarti melewati jalan yang tidak biasa. Ini semuanya hukumnya wajib mandi besar. Baik melewati jalan halal atau melewati jalan yang haram, keluarnya air sperma tetap wajib mandi besar. Keterangan ini ngaten. Wal aslu fi dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam innamal ma'u minal ma'i rawahu Muslim. Dasarnya adalah dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal ma'u minal ma'i, sesungguhnya air itu dari air. Niki nek didelok tulisane gak paham, Pak.
Sesungguhnya air itu dari air, karepe apa? Maksudnya ngeten, Pak. Sesungguhnya air itu dari air, artinya apa? Setelah kita mengeluarkan cairan sperma, maka kita wajib mandi pakai air, mandi jinabat dari air ke air. Ngono lho maksudnya ngoten. Cuma Kanjeng Nabi niku bahasane ringkes, sesungguhnya air dari air, ngoten nggih. Jadi kalau kita sudah pernah mengeluarkan sperma, maka harus mandi, harus mandi besar pakai air. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang kedua, wasawaun kharaja fil yaqadhati awin naumi. Baik sperma yang keluar itu di waktu sadar atau di waktu tidur. Baik di waktu sadar atau di waktu tidur. Sadar berarti suami istri dalam kondisi sadar berhubungan, atau tidak sadar, bapak nih melek, ibu nih turu, dioleh-oleh umpamane, akhirnya setengah-setengah sadar, ternyata sperma keluar, wajib mandi besar. Atau ada perlakuan-perlakuan yang diharamkan, ngapunten naudzubillah min dzalik. Ada seorang perempuan kemudian dilakukan pemerkosaan umpamane kali beberapa orang, akhirnya terjadi persetubuhan, maka wajib mandi besar. Keluar sperma atau tidak, ya tetap wajib mandi besar. Ini yang perilaku dosa, naudzubillah min dzalik. Umpama ngoten nggih, wong wedok dibius, wong wedok dibius, akhirnya mboten sadar, dilakukan perzinahan hingga akhirnya keluar sperma, maka wajib mandi besar. Wasawaun kana bisyahwatin au ghairiha. Yang ketiga, baik sperma itu keluar disertai syahwat atau tidak. Baik keluarnya sperma iku dikarepno napa mboten. Nek mboten karep iku lak mboten syahwat to, Pak. Tapi bisa keluar, bisa. Nggih. Baik disertai rasa syahwat, dorongan nafsu birahi napa mboten. Selagi metu banyu sperma, banyu mani, wajib mandi besar. Gusti Allah niku oleh nata hukum koyok ngoten melewati Rasulullah Muhammad. Li itlaqil khabari, karena hadis yang bicara soal wajibnya mandi besar dikarenakan keluarnya air sperma itu bersifat mutlak. Hadis ini niku digebyah kabeh, pokoke metu mani wajib mandi besar dengan alasan apapun. Wis ngoten tok keterangane. Tsumma lil maniyyi thalathu khawasin yatamayyazu biha anil madhi wal wadi. Kemudian mani atau air sperma itu punya ciri-ciri khusus yang membedakan antara madhi dan wadi. Ada ciri khususnya, berbeda dengan madhi dan wadhi. Nanti kula cerita niki nggih, madhi niku napa, wadi niku napa ya. Jadi madhi itu air kental yang mirip dengan mani, cuma biasanya mengiringi orang yang sedang kecapean kemudian pipis lah, biasanya mengiringi waktu pipis niku madhi nggih, najis niku. Sedangkan sperma memang mirip dengan madhi, cuma ada ciri khas yang membedakan antara sperma dengan yang lain. Apa ciri-cirinya air sperma?
ahaduha lahu raihatun karaihatil ajini wa tal'i madamarutban. Ciri yang pertama, air sperma itu bisa dikenali dengan baunya. Ketika air sperma itu masih basah, baunya seperti adonan tepung. Ambune koyok gelepung. Fa'idha jaffa asbahat roihatuhu roihatal bait. Tapi nek air sperma niku mulai kering, baunya mirip dengan telur. Kaya endok. Nek sik teles ambune kaya adonan tepung, nek wis garing ambune niku mirip kali endok. Niku ciri khasnya air sperma. Ulama itu lho sampai tekan sak monten, sampai diambu, ambune kayak opo niku ana ciri khas. Atsaniyatu atadaffuku yadfa'at. Ciri yang kedua, air sperma itu keluarnya muncrat. Cirinya air sperma itu bisa dikenali karena semburannya. Koyok sanyo ae, sponsore sanyo niku. Muncrat. Liyane mboten ngangge muncrat. Sperma karena kebanyakan keluarnya disertai dorongan syahwat, maka semburannya ya kuat. Itu ciri khususnya air sperma. Dan ini bukan guyonan, Pak. Sampeyan wau lak kula imamiyah. Kula wau maca was-sama iwat Thoriq. Di dalam surat At-Thoriq itu ada ayat napa? Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma dafiq yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Ayat itu bicara soal sperma, Pak. Ayat itu bicara soal sperma. Falyanzuril insanu mimma khuliq, dan hendaklah manusia itu memperhatikan, mikir dari mana atau dari apa ia diciptakan. Kula ambek sampean dielingno pangeran, menungso mikiro kon niku teko apa diciptakno Gusti Allah. Khuliqa mimma indafik, manusia diciptakan dari napa? Air yang muncrat. Napa niku? Sperma. Mimma indafik, dari air yang menyembur. Sperma. Kula ambek sampean dikongkon nangen-nangen, iya ya menungso ku diciptakno Gusti Allah dari sperma ya. Lho ngono lho, Pak. Dari mana sperma itu keluar? Yakhruju mim bainis sulbi wat taraib. Dari insyaallah niki kuasane Gusti Allah. Jadi yang kita bahas itu bukan hal yang tabu, Pak. Ini dibahas di dalam Al-Quran supaya kula ambek sampeyan iku ketika ngadep nang Gusti Allah betul-betul dalam keadaan suci zahiron wa batinan. Ngaten karepe. Mula nateng mriki dikatakan iki qala Allahu taala mimma indafik, dari air yang menyembur sperma. Ciri yang ketiga, ats-tsalitsatu at-taladzzuzu bi khurujihi wa i'tiqabihi. Wa i'tiqabuhu futurudz dzakari wang kisari syahwati, ngono lho. Ciri yang ketiga, sperma itu bisa kita kenali at-taladzzuzu bi khurujihi.
keluarnya disertai dengan rasa nikmat. Nggih, metune sperma iku sanggane enak ngono lho Pak, maksudnya Pak. Niku ciri khasnya sperma yang membedakan dengan air-air yang keluar dari kemaluan kita yang lain. Itu beda. At-taladzudu bi khurujihi. Keluarnya disertai rasa nikmat. Nek ana rasa enake berarti niku sperma. Wa'tiqabuhu futur dzakari wang kisari syahwati, dan ketika sudah keluar maka akan berakhir dengan kendornya kemaluan laki-laki. Nggih, sing asale kaku dadi lemes iku lho Pak. Wang kisari syahwati, dan meledaknya nafsu birahi. Plong wis ngono bahasa paling gampang iku wis. Nggih, urat-urat sing asale kenceng-kenceng niku langsung kendor. Rasane niku plong. Nggih. Niku ciri khasnya keluarnya air sperma. Nek wong gerang-gerang wis paham kabeh. Orang dewasa itu sudah paham semua. Ini ciri khasnya yang ketiga. Kalau ciri-ciri itu ada, maka wajib mandi besar. Yang perlu dipahami Bapak, wala yushtaratu ijtima'ul khawasi bal takfi wa'idatun fi kaunihi maniyan bila khilafin. Tiga ciri ini tidak harus ada semuanya Pak. Polai nek dalam kondisi nggak sadar itu kan yo rasanya yo gak enak ngono lho Pak. Tapi ciri yang lain pasti ada. Jika satu ciri saja sudah ada, berarti itu sperma, wajib mandi besar. Niku ciri-ciri umum yang ada ketika keluarnya sperma itu dalam keadaan normal. Nek mboten normal ya biasa itu ada satu atau dua ciri saja. Wal mar'atu karrajuli fi dzalika 'ala rajihi fi raudhati. Perempuan hukumnya sama dengan laki-laki menurut pendapat yang rojih, ya, menurut pendapat yang tarjih di dalam kitab Raudhah, ya. Wa qala fi syarhi Muslim, dan di dalam kitab syarahnya Sahih Muslim, la yustaratu at-tadaffuku fi haqqiha. Di dalam kitab syaratnya Sahih Muslim dikatakan tidak disyaratkan harus menyembur. Kadang-kadang sperma itu yo gak nyembur kok, tapi enak ngono tok. Moro-moro ndelewer. Ha ngoten niku tetap dikatakan sperma, ngoten nggih. Far'un, ada masalah cabang ini. Lautanabbaha min naumihi falam yajid illa tsakhonata wal bayad fala ghusala li'annal wadi syarikul mani fis tsakhonati wal bayadi bal yatakhayyaru baina ju'latan wadiyan aw maniyan alal madhab. Ada permasalahan cabang, umpamane ono uwong turu nggih, tiyang tilem niku lak mboten sadar bareng tangi dadak ono banyu kenthel wernane putih. Tangi turu iki mang sperma tadudu ngoten lho nggih. Tangi turu Pak niki Pak. Fala ghusala, maka tidak wajib mandi besar. Karena wadi itu mirip dengan mani, baik di dalam kekentalannya maupun warna putihnya. Niki nek tangi turu gak sadar iki mang sperma tagak, iki mang bapakne arek-arek, iki mang oleh-oleh tagak. Nah, kan ini diangen-angen gak patek ketok. Menurut pendapat yang pertama tidak perlu mandi besar
karena khawatir sesuatu yang kental yang berwarna putih itu jangan-jangan wadi karena mirip dengan mani, ngeten nggih. Maka menurut sebagian pendapat tidak perlu mandi besar jika dia itu meyakini bahwa dia memilih antara yakin dan tidak, iki wadi damani, ngaten iki. Akhirnya tidak perlu mandi. Niki masalah cabang. Walau iktasala thumma kharajat minhu baqiyatun wajaba al-ghuslu thaniyan bila khilafin sawaun kharajat qoblal bauli au ba'dahu. Nah, ini penting Pak, terutama wong wedok nggih, ibu-ibu umpama mantun kumpul kali bapake suami istri. Lah nek wong lanang kan gampang toh Pak, wong lanang nek mantun medal nggih pun telas. Ibu-ibu kan mboten saged ngoten. Kadang-kadang wis mari kumpul bojone, wis mari adus gede. Lho wis mari adus gede Pak, dadak sik ana sisae sing metu Pak. Apa yang harus dilakukan? Nggih, maka perempuan itu wajib mandi besar lagi yang kedua jika ada sisa sperma yang keluar setelah hubungan suami istri setelah mandi besar. Kula piyambak kali ibuke teng griya nggih ngoten. Kadang-kadang wis mari adus gede, wis mari salat. Biasa ibu ini ngoten, mantun siram iku mesti sembahyang. Lho ngoten niku mantun salat dadak keluar sisa air sperma, maka dia wajib mandi lagi, mandi besar yang kedua. Lah niki penting Pak, kadang-kadang kan mboten ngerti ngeten niki. Tiang estri mboten paham, bah mang wis mari atus kok mosok atus maneh. Lha ngoten nah. Padahal itu sebenarnya sperma yang masih mengendap di dalam dan keluarnya menunggu beberapa waktu. Ini harus mandi besar lagi yang kedua. Wadah Ustaz, banyune angel Ustaz, ngene iki durung udan. Banyu leren pesen Ustaz, ngene iki. Dos pundi nek mboten enten toya Pak. Sik ketiga dawa Ustaz ngene iki. Angel. Ya napa? Maka mandi besar bisa diganti dengan tayamum. Nek gak ono banyu, Pak. Ustaz, nek tayamum wudu niku lak cukup, gantine wudu niku lak mbasuh wajah dengan kedua tangan. Nah nek gantine atus gede Ustaz, apa golong-golong guk lemah? Ya gak, ya wis tayamum biasae. Ngojo dipikir dhewe, engko dipikir nek wudu gantine kan mek ngene tok. Nah nek atus gede gantine mosok ya ngono. Ya sampean golong-golong nang lemah ngono ta. Nggih mboten. Ya wis tayamum nggih ngoten niku. Nggih, cukup diganti tayamum jika tidak ada air. Betul-betul tidak ada air. Tanpa ada perbedaan pendapat, semua ulama sepakat, ulama fikih, kalau ada keluar sisa-sisa sperma setelah mandi besar, wajib mandi lagi yang kedua. Baik keluarnya air sperma itu setelah pipis atau sebelum pipis, itu tetap wajib mandi besar lagi yang kedua. Walau ro'al mania fi saubihi au fi firashin la yanamu fihi ghairuhu walam yadkuru ikhtilaman lazimahu al-huslu ala sahihi al-mansusu alladhi qata'a bi al-jumhuru. Jika ada orang yang melihat sperma di bajunya atau di tempat tidurnya, padahal
tidak ada orang yang tidur di situ selain dirinya, tapi dia tidak ingat apakah tadi malam dia bermimpi keluar sperma apa tidak, lazimahu al-huslu, maka dia wajib mandi besar menurut pendapat yang sahih yang diambil oleh jumhurul ulama. Ini dalam bentuk ikhtiyat, lebih hati-hati. Iki lho kok ono capake sperma sapa yo, kok klambi kok ono, kok kasur kok ono, padahal gak ono sing turu kok kene sak liyane aku. Tapi aku mang bengi lho prosoku gak ngipi lho rek prosoku. Maka dia wajib mandi besar sebagai langkah kehati-hatian supaya awak niki tetap suci ngoten karepe niki. Wa qala al-Mawardi hadza idza kana al-maniyu fi batini saubi. Menurut Imam Mawardi, kasus yang barusan saya sampaikan ini itu jika sperma itu ada dalam baju bagian dalam. Nek sperma sing wis garing iki mang guk jerone sarung, umpamane ngono lho Pak. Nek guk njabane sarung gak jelas, gak usah atus gede. Tapi nek sperma sing garing iki mang guk jerone sarung, jare Imam Al-Mawardi adusa. Iya nek gak teko awakmu dhewe iku ngono lho. Nah nek teko njaba kan gak jelas. Fa in kana fi dhahirihi fala ghusla alaih lihtimali isobatihi min ghairihi. Nek nggone guk njabane gak usah adus karena bisa saja itu sperma orang lain. Ngono Pak, fikih pala jeluwimet nggih. Walau ahassa bintiqalil mani wa nuzulihi fa amsaka dzakarahu falam yakhruj minhu syai'un fil hali wala ulima khurujuhu ba'dahu fala ghusla alaih. Nah ini kasus liya niki sakniki. Umpama ana wong ngerasakno jange metu mani. Kalau mau keluar sperma itu kan terasa toh Pak. Sanggane jange metu niku lak krasa ah. Lah ketika jange metu niku diempet Pak. Ngompet ngeten, pokoknya ya apa carane gak sampai metu. Iki nek gak tak empet niku aku adus gedhe rek. Banyu gak ono iki apa wis tak empet ae supaya gak metu. Maka air sperma itu pun tidak keluar. Jadi bisa Pak diempet. Nggih, tidak keluar. Dan tidak diketahui keluarnya sperma setelahnya. Fala ghusla alaih, maka tidak wajib mandi besar. Ini Pak, kalau di luar hubungan suami istri. Nggih, umpama niki Pak, umpama karena saking gedene syahwate ndelok wong wedok ayu minggir-minggir, akhire mbayangno imajinasine melalang buana lari kemana-mana sampai akhire jange medal air sperma diompet, ya Allah astagfirullahaladzim, diompet gak metu Pak, dia tidak wajib mandi besar, fala ghusla alaih. Tapi kalau hubungan suami istri nek wis ketemu dua alat kelamin itu ketemu, metu gak metu spermae tetap wajib mandi besar. Paham nggih Pak nggih? Wis kumpul ambek bojone 5 menit tapi diempet ojo sampai metu ya tetep atus gede Pak. Masih gak metu masih sampai empet ya tetep atus gede. Polae wis kumpul. Iki wau nek durung terjadi wis kudu metu diempet pisan. Itu tidak wajib mandi
besar nggih. Bon, sebelum saya lanjutkan niki wau tiga masalah yang sudah kita bahas nggih Pak nggih. 3 masalah yang mewajibkan mandi besar yang kurang situk niki. Wa minha al maut ditungkas nek ngoten. Yang mewajibkan mandi besar yang ketiga yang dialami laki-laki dan perempuan adalah kematian. Wa huwa yujibul ghusla, mati niku mewajibkan mandi besar. Dadi wong nek mati niku ngedusi mesti didusi adus gede. Cuma yo gak iso adus dhewe, Pak. Yo didusi sing urip. Ya adus dhewe lah yo gak bahaya ta ngono, medeni wong. 5 ruwiya an Ibni Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil mukhrimi alladzi waqasat hunaqatuhu igsiluhu bima'in wasidrin. Ada hadis riwayat Ibnu Abbas, Kanjeng Nabi niku nate dawuh ada orang yang sedang ikhram mati gara-gara disundang unta, ditobruk ambek unta, wong sing ikhram niki wau pejah. Akhirnya jari Kanjeng Nabi ihsiluhu bima'in wasidrin, wong iku dusono ya, mandi besar dengan memakai daun bidara, daun yang khusus untuk membersihkan tubuh jenazah. Rawahu asy-Syaikhon, riwayat Bukhari Muslim nggih. Dadi wong mati berdasarkan hadis ini, orang mati harus dimandikan dengan mandi besar. Pun iki ringkes nggih, keterangannya sangat ringkas. Didawakno kepong wis mati kok ya wis didusi ngoten mawon. Nggih, itu permasalahan yang bisa kita bahas pagi hari ini. Saderenge kula akhiri menawi wonten ingkang dipun sampaiaken monggo, Pak. Baik, yang pertama soal optimisme, yang mana kita itu kadang semangat, kadang kendor. Saya memberikan analogi seperti HP, Pak. HP itu kalau habis dicas penuh, setelah pemakaian akan habis. Maka agar terisi kembali baterainya ya harus dicas. Maka yang harus kita lakukan sama, kita harus rajin-rajin ngecas.
Napane sing dices? Keimanan kita. Al imanu yazidu wa yangkus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Maka bagaimana iman itu tetap istiqomah terus bertambah? Ya harus dices. Terus pun dicarani ngeces niki, iya nek HP kari dicolokno ae. Lah kita ini bagaimana? Rajin-rajinlah mengikuti kajian, sering-seringlah kumpul dengan para ulama. Wadawa'u qalbin khamsatun fatilawatun bitadabburil makna walil batnil khola wa qiyamul lailin wa tadharru'u bis sahar wa mujalisatul ulama'il fudola. Ngoten keterangane tenggene kitab Kifayatul Atqiya niku. Nek bahasae wong Jawa, tombo ati iku 5 perkarane. Iku asline terjemahan niku, Pak. Nggih, kaping pisan maca Quran angen-angen sak maknane. Niku lho, Pak. Ha iku kan tombone ati kabeh niku. Iku kanggo ngeces, Pak. Nggih niku baterene. Lah di antaranya dari 5 itu ada wa mujalisatul ulama'il fudola, berkumpul dengan para ulama. Lingkungan itu sangat mempengaruhi seseorang. Kalau kita kumpul dengan penjual minyak wangi ya suwe-suwe melok ambu wangi. Nek kumpul wong sedot WC ya ambu peceren terus. Kalau kita kumpul dengan para ulama, sering mendengarkan nasihat, kuping niki bolong, Pak, insya Allah ya semangatnya akan tetap terjaga. Umpama ketika don punya masalah besar, ono singil ngilingno, ngono lho Pak. Nggih enten sing ngilingno. Jadi sangat mempengaruhi kecerdasan intelektual seseorang, kecerdasan emosional seseorang itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Nek sering kumpul kiai, sering ngrungokno ngaji ya suwe-suwe ya kuat imane teng ati nih. Kula wingi sore niku kuliah sampai arek-arek ya mbakas ayat-ayat tentang itu, Pak. Adakah pengaruh lingkungan dengan tingkat kecerdasan intelektual dan emosional seseorang? Ya jelas ada. Sampai delok kampung Inggris nuk pare iku. Bakul pentol bahasa Inggrisnya ngewes. Bakul pentol regane 2.500-an bahasa Inggrisnya ngewes, Pak. Lah sampean kuliah petang tahun ya bahasa Inggrisnya kayak tos belas ngono nggowo ya arek ya. Ini kan bener loh, Pak. Polain apa? Karena lingkungan di sana itu kalau nggak bisa bahasa Inggris ya izin, Pak. Ngono loh. Nggih, sama dengan kita. Kalau kita ini sering ngeces keimanan kita, kumpul di kajian-kajian, insya Allah masih bertahan. Itu menurut kula ngoten, Pak. Nggih, ngawonten. Kemudian untuk yang kedua, kadang-kadang kita itu mengetahui bekas-bekas ceceran air sperma itu setelah waktu yang lama. Iki kapan ya? Kalau kita sudah yakin bahwa oh iki sarung sing winginane tak gawe durung tak umbah lali ya, tapi aku wis adus kok. Aman, Pak. Tapi kalau kita juga ndak ingat aku iki yo wis suwe tapi prosoku wis adus ta durung yo. Lah, kalau kondisi seperti itu mending al-ikhtiyat, Pak. Hati-hati, wafit ta'anis salamah, hati-hati itu luwih selamat. Atus mawon, siram mawon itu lebih terjaga daripada ragu, Pak. Ragu itu ndak enak, was-was itu dari setan. Mending siram mawon. Ngaten, Pak, menurut kula ngaten. Itu jika ingin lebih hati-hati. Tapi kalau kita tahu sarung ki lho wis seminggu tapi kok ono sperma yo. Iki kapan yo? Wis suwe prosoku. Tapi aku prosoku yo wis 100 kok. Yo aku langsung adus kok. Cuma durung tak ubah. Ya beda lagi. Tidak usah mandi kalau kita sudah ingat bahwa kita sudah pernah mandi besar. Ngoten, Pak. Kita lihat kondisinya mawon nggih. Niku mawon kelihatannya juga sudah siang. Muga-muga manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka ya Allah wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.